Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ihsan dari kelas 12 IPA 2, Maninsan Cendekia Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan atau sama-sama belajar mengenai beberapa materi yang kita pelajari bersama di jenjang SMA sederajat. Tidak banyak yang saya akan bahas, namun hanya ada 2 materi. Yang pertama ialah salah satu sebab dari materi atau bab kaidah pemecahan, yakni permutasi. Permutasi itu apa sih? Permutasi atau filling slot adalah susunan dari semua atau sebagian elemen dari himpunan yang mementingkan urutan elemen. Jadi, apabila kita memiliki soal atau apabila kita memiliki kasus yang kita itu pengen untuk menyusun dari beberapa elemen atau semua elemen, dan itu mementingkan urutan elemen-elemen tersebut. Nah, itu kita menggunakan permutasi. Umumnya seperti ini, yang ini. Saya ganti warna dulu ke hitam. Yang ini. PR n faktorial per n per min r faktorial. Untuk pengaplikasiannya langsung masuk ke soal aja. Ini. Nah, sebelumnya yang kita akan bahas di sini itu bukan yang ini, tapi special case buat permutasi dengan unsur yang sama. Jadi bila kita memiliki soal atau memiliki kasus yang dimana kita harus menyusun elemen-elemen yang itu ternyata dari himpunan elemen tersebut memiliki beberapa elemen yang sama. Contohnya di sini saya pakai elemen penyusun matematika. Yakni ada huruf M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Yang sama ada M. Ada M yang sama, terus ada A juga yang sama. Ada juga T yang sama. Nah, seperti apa caranya? Jadi caranya untuk menyusun semua ini, menyusun huruf-huruf penyusun matematika ini, itu dengan menggunakan rumus ini. P, N, K1, K2, sampai K ini apapun, sama dengan N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial, seterusnya. N itu apa? N itu adalah banyaknya elemen. Sini. Banyak elemen. Terus K1, K2, K3 ini apa? Jadi ini itu elemen-elemen yang sama. Elemen sama. Nah, jadi kalau kita masuk ke contoh soal yang ini, matematika ini, jumlah elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya nanti kita punya 10. Terus buat yang sama, pertama ada M. Saya buatin aja. 1, 2. Jadi kita punya K1 sama dengan 2. Terus ada lagi yang sama, ada A. Saya segitiga. 1, 2, 3. Jadi kita punya K2 dengan 3. Ada lagi ya T. Saya katakan 1, 2. Jadi kita punya K3, punya 3. Nah, lalu untuk rumusnya seperti apa? Ya, untuk rumusnya itu terus di atas aja. Nah, cukup. Untuk rumusnya permutasi sama dengan faktorial jadi 10 faktorial per 10 ya. Yang pertama ada K1 nya 2 faktorial, terus ada K2 3 faktorial, terus yang K3 ada 2 faktorial. Nanti hasilnya adalah sebesar 151.200. Ini hasilnya. Jadi angka ini itu apa? Jadi kita punya 151.200 cara untuk menyusun elemen-elemen M, A, T, E, M, A, T, I, K, A ini menjadi elemen menjadi urutan yang baru tanpa memperhatikan urutan dari unsur yang sama. Jadi misal kita M yang ini itu saya taruh di depan. Terus urutan yang kedua, M yang ini saya taruh di depan. Nah, itu menjadi suatu hal yang berbeda. Tapi kalau kombinasi, maka hal tersebut adalah sama. Jadi misal M ini taruh depan, atau M ini taruh depan, itu adalah sama. Kalau kita pakai
kombinasi. Tapi kalau kita pakai permutasi, M yang ini kita pakai depan dan M yang ini kita pakai depan itu, maka menjadi satu susunan yang berbeda. Saya punya soal lagi. Ini jika huruf kata eigen disusun secara acak, banyaknya susunan yang mungkin jika harus diawali huruf G. Nah, beda di sini itu kita ada syaratnya, yakni harus diawali huruf G. Ya, maaf, kurang rapi. Ini syaratnya itu jika harus diawali huruf G. Ya, ada. Nah, seperti apa caranya? Pertama kita seperti yang telah saya sebutkan di awal, permutasi sama dengan filling slot. Jadi kita mengkombinasikan atau menyusun 5 huruf ini. Kita kasih tempat 5, 2, 3, 4, 5. Dan syaratnya di sini G harus di awal. Jadi di depan ini hanya bisa G. Terus yang lain. Jadi hanya satu kemungkinan di sini. 1 dikali bla 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 ini. Kemungkinan 4 huruf lainnya. Nah, jadi karena G harus depan, maka nanti untuk rumus permutasinya kita keluarkan aja nggak apa-apa. Jadi yang awalnya itu E, I, G, E, N. Karena G-nya kita keluarkan, maka sisa 4. E, I, N. Nah, jadi kita punya N-nya 4. Terus yang sama ada apa? Ada E. Ini ya. Jadi kita punya K1, 2. I sama N-nya ada 1. Jadi buat P, banyaknya P-nya, permutasinya itu sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Jadi nanti ini 4 sama dengan 4, 3, 2, 1. Ini coret-coret. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi kita punya 12 cara untuk menyusun kata eigen secara acak dengan syarat G harus depan. Begitu. Ada soal lagi buat kalian kerjakan. Saya beri waktu 1 menit. Dengan rumus yang sama, N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya. Sebuah kotak berisi ada 6 jenis bola. Dari 6 bola itu ada 3 bola sepak, 2 bola basket, dan 1 bola voli. Jika bola-bola itu disusun teratur dalam sebaris, berapakah banyak susunan yang bisa dibuat? Silakan. Saya bahas ya. Jadi di sini untuk N-nya kita punya 6 jenis bola. Ada 6 bola. Dari 6 bola itu 3 bola sepak. Jadi ada yang sama, pertama bola sepak, kita ambil K1 aja. Sebanyak 3. Terus kedua atau yang sama kedua yakni ada bola basket sebanyak 2. Ada yang sama bola voli 1. Ditulis apa? Nggak tulis nggak apa-apa. Yang selanjutnya kita masuk ke rumusnya. P yang permutasinya yakni 6 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Ini jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita coret. Terus ini kita coret jadi 2. 6 kali 5 kali 2, 30 kali 2, 60. Nah, jadi ada 60 cara untuk mengkombinasikan 6 jenis bola dan ada 3 bola sepak dan 2 bola basket tanpa memperhatikan urutan dari hal yang sama tersebut. Nah, untuk materi kedua yakni ada barisan, dan yang kita bahas ini adalah barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan atau pola bilangan yang antar bilangannya memiliki rasio yang sama. Rasio atau bisa kita sebut hasil kali. Jadi misal suku satunya itu dan dari suku 1 ke suku 2 itu dikali 3, maka seterusnya 2 ke 3, 3 ke 4 itu maka dikali 3 juga. Seperti itu. Nah, di sini saya punya soal, tapi umumnya kalau barisan ini tanyakan UN atau SN. Jadi suku keberapa atau jumlah dari suku keberapa. Nah, kalau itu biasanya itu soalnya diketahui suku 1, 2, 3, 4, 5
Nah, tanya suku ke-10 sama dengan berapa? Nah, tapi kalau di sini special case juga. Itu yang tanya adalah suku berapa ya? Ini suku ke-1, ini suku ke-3. Nah, tanya suku keduanya, Y-nya. U keduanya dan diketahui suku yang diketahui U1 dan U2-nya. Nah, bagaimana Kak caranya? Di sini saya punya cara asik. Untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi misal kita diberikan barisan yang itu bolong tengah-tengah atau bolongnya tuh di antara-antara. Jadi misal 1, Y, 9, X, 10, Z, 13 dan seterusnya yang dia tuh jedanya seperti ini atau jeda salah satu yang kalian berusaha untuk mencari rasionya berapa. Nah, maka cara seperti ini. Untuk geometri itu akar ini N yang diketahui min N yang diketahui. Nah, diketahui 1, diketahui 2 per dalamnya itu apa? Itu bilangan dari UN-nya, UN yang diketahui. UND1 bilangan UND2. Nah, contoh langsung aja ke cara menyelesaikannya seperti yang di soal itu. Maaf, terhapus. Nah, super ya dia. Nah, berarti akar dari yang diketahui yang pertama kita pakai yang besar ya, yang ini buat yang ini itu yang besar kurang yang kecil, berarti yang UN3 kurangi 1 ya. Ketahui kan N ketiga sama N ke-1. Nah, ini perperannya berarti 9 per 1 sama dengan ini berarti akar kuadrat biasa dari 9 3. Maka bedanya atau rasionya sama dengan 3. Kita dapat R-nya sama dengan 3. Maka saya cari ya, ininya berapa? I-nya berapa? Jadi 1 Y 9. 1 kali 3. Berarti ini 3. Dan double kali 3 juga cocok ya 9. Berarti benar kalau I-nya adalah 3. Nah, di sini pertanyaannya adalah 5 min Y. 5 min Y. Masukkan 5 min 3 sama dengan 2. Ketemu ya. 2 berarti A. 2. Baik, cukup sekian belajar kita sama-sama pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.